Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu, di mana Engkau masih menyertai di setiap langkah hidup kami sampai saat ini. Bapa, jika di pagi yang indah ini, kami akan memulai aktivitas kami, tetapi sebelum kami memulai aktivitas, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman Tuhan ini, sehingga firman ini bisa menjadi penuntun dalam seluruh hidup kami. Mampukan kami tidak hanya menjadi pembaca atau pendengar firman-Mu, tetapi mampukan kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 19 ayat 27 sampai 30. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada pagi hari ini akan saya berikan judul Berjuang untuk Tetap di Depan. Ayat nas diambil dari Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Perjalanan iman pengikut Kristus digambarkan seperti seorang pelari yang sedang bertanding di arena pertandingan. Di setiap pertandingan pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh para peserta. Jika melanggar aturan, pasti si atlet terkena diskualifikasi. Untuk bisa meraih kemenangan, setiap atlet harus punya semangat juang yang tinggi. Berlari sedemikian rupa dengan pandangan yang fokus ke depan. Kalau kita berlari tanpa semangat itu seperti berlari yang ogah-ogahan dan sering menoleh ke belakang. Kalau berlari sering menoleh ke belakang itu berarti tidak fokus. Kita yang awalnya berada di urutan terdepan bisa saja dilewati oleh lawan.
akhirnya tercecer di belakang. Sebaliknya, mereka yang awalnya berada di posisi belakang, karena berlari dengan sekuat tenaga dan fokus pada sasaran, akhirnya menjadi yang terdepan. Mengapa bisa terjadi yang awalnya berada di posisi terdepan atau terdahulu dapat menjadi yang terakhir atau terkemudian? Karena motivasi dalam mengikut Tuhan tak lagi murni. Pada suatu kesempatan, Petrus bertanya tentang apa yang menjadi upahnya setelah ia mengikut Tuhan. Tuhan menegaskan bahwa setiap jerih lelah mengikut Tuhan dan melayani Dia tidak pernah sia-sia, karena ada upah yang Tuhan sediakan. Tetapi betapa banyak orang memiliki motivasi salah dalam melayani Tuhan, yaitu fokusnya kepada materi, fasilitas, atau mencari pujian manusia. Begitu keinginan dan harapannya tidak terwujud, timbullah rasa kecewa, dan akhirnya semangat mengendor dalam melayani Tuhan. Mereka tak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Perkara-perkara rohani tak lagi menjadi prioritas utama. Maka cepat atau lambat, ia akan menjadi tercecer di belakang. Seperti di dalam Matius 20 ayat 6 yang demikian bunyinya. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tidak sedikit orang Kristen yang awalnya giat di dalam Tuhan menjadi lemah dan kehilangan gairah mengerjakan perkara-perkara rohani karena terbentur masalah dan kesulitan. Mereka pun mulai berpaling kepada dunia yang secara kasat mata lebih menjanjikan segala hal yang diinginkan daging, kesenangan, dan kenikmatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini kita diingatkan, kita akan menjadi orang Kristen yang tercecer di belakang bila kita tidak mau membayar harga dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala kerendahan di hati Bapa, kami sujud di hadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi dasar kami di dalam kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.